Di awal cerita, mari kita berkenalan dengan para caster kita. Pertama, Kuncoro Prasetyo, seorang mahasiswa teknik kimia semester 6, anak juragan jamu. Gito Prawoto, Fakultas Hukum, anak pengusaha Bandeng Asap. Dede Rifai, mengambil jurusan ekonomi, ayahnya seorang pejabat tinggi daerah. Dan Rojak Panggabean, mahasiswa teknik mesin semester 6, anak pengusaha transportasi. Film Si Jago Merah menceritakan tentang 4 orang mahasiswa bandel yang terancam dikeluarkan kampus karena belum bayar uang kuliah. Mereka berempat dipanggil Bu Susi. Dari situlah awal perkenalan mereka. Mereka berempat gak tahu mengapa mereka dipanggil. Ternyata mereka berempat menunggak biaya kuliah selama 4 semester berturut-turut dan harus dibayarkan paling lambat besok siang. Seketika Rifai berinisiatif untuk membayar semua biaya kuliah teman-temannya. Setelah mendapat informasi dari Bu Susi, mereka mengabari orang tua masing-masing untuk meminta transferan biaya kuliah. Mereka semua terkejut mendengar kabar usaha orang tua mereka merugi. Usaha ayah kita terkena luapan lumpur lapindo. Usaha ayah Rojak ditutup karena sopirnya menabrak pos polisi 3 kali. Kuncoro, usaha bapaknya ditutup karena dugaan penggunaan bahan kimia. Rifai, ayahnya ditangkap polisi karena menggelapkan anggaran daerah. Karena kasihan, akhirnya Ibu Susi memberi dispensasi selama 3 hari. Dengan sangat terpaksa, mereka berempat harus memutar otak untuk mendapatkan uang secepatnya. Gito menjual motornya. Rojak mencari masa untuk demo. Dede Rifai meminjam uang kepada pacarnya. Kuncoro menjual mobil warisan. Setelah kelelahan, mereka nongkrong di kantin kampus sambil membicarakan rencana selanjutnya. Gito menyarankan untuk mencari rumah kontrakan bersama supaya lebih hemat biaya hidup. Usul disetujui. Mereka langsung menuju rumah kontrakan yang dilihat di koran. Tanpa basa-basi, Kuncoro langsung deal dengan penawaran Mbak Seli. Karena panggilan alam sudah tidak bisa menunggu. Akhirnya dia minum obat fobianya. Ketika Gito tidur, dia bermimpi. Dia sedang diikat di tengah kobaran api. Saat terbangun, ada kebakaran di dekat kontrakannya. Berawal dari mimpi dan kejadian itulah terbesit ide untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Dengan pertimbangan, keesokan harinya, mereka menemui Pak Komandan di kantor pemadam kebakaran. Dan hasilnya 0 besar, karena mereka dianggap masih terlalu muda. Ketika melewati Pak Sugihan yang sedang memperbaiki Si Jago Merah, yang sudah lama mati di halaman kantor, mereka masih sempat-sempatnya mengejek Pak Sugihan. Kemudian Pak Sugihan marah dan berjanji, jika salah satu dari mereka ada yang mampu menghidupkan mobil tersebut, Pak Sugihan berjanji akan mencium eksos mereka masing-masing. Tanpa diduga, mobil itu beneran hidup. Pak Komandan yang melihat itu pun terkejut dan memutuskan untuk memberi kesempatan mereka berkarir menjadi anggota pemadam kebakaran. Sebelum perjalanan pulang, mereka menagih janji Pak Sugihan. Hari-hari baru mereka sebagai calon anggota pemadam dimulai dengan latihan bersama Pak Kodrat. Setelah menjalani beberapa sesi latihan, mereka resmi menjadi anggota pemadam kebakaran. Tugas pertama mereka sangat di luar dugaan. Mereka mendapati perempuan yang bernama Airin yang sedang kebingungan karena cincinnya jatuh ke kloset. Kemudian menghubungi pemadam kebakaran. Gito pun terpesona pada pandangan pertama. Di sela-sela tugas harian mereka menyempatkan diri untuk makan di luar. Tanpa disengaja, Nola pacar Rifai lewat, kemudian berhenti dan menyuruh bodyguardnya untuk menagih hutang ke Rifai. Dalam perjalanan tugas kedua mereka, Gito melihat Airin yang duduk dan menangis di pinggir jalan. Kemudian Gito menghampirinya dan berusaha menenangkannya. Tugas kedua mereka pun sama, sangat di luar ekspektasi. Mereka menemui nenek yang kebingungan pula dan menghubungi pemadam kebakaran karena bus-bus memanjat pohon dan tidak bisa turun. Setelah mereka berusaha menurunkan bus-bus, Kuncoro kaget luar biasa karena yang dipegangnya adalah ular. Melihat tingkah laku mereka, Airin sedikit terhibur, walau pada akhirnya harus sedih kembali setelah mendapat SMS dari tunangannya. Melihat kejadian tersebut, Gito berlari menghampiri Airin. Kemudian mereka berdua duduk di bawah pohon. Lalu Airin bercerita bahwa tunangannya merasa ilfil karena Airin membuat gaduh seisi kafe sebab dia datang dengan mobil pemadam kebakaran.
SoundCloud.com. Saat mereka di kantor, Kuncoro teringat bahwa hari ini ada ujian dengan Bu Susi, dan ini waktunya sudah mepet sekali. Akhirnya, mereka membawa si jago merah menuju kampus dan membuat gaduh seisi kampus. Kemudian Bu Susi pun memarahinya. Tugas ketiga pun dimulai, dan masih sama. Tugas mereka pun di luar ekspektasi. Karena beberapa tugas mereka yang sudah tidak ada yang benar, saat radio memanggil, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak dan tidak menghiraukan panggilan tersebut. Sampainya di kantor, pada malam hari, mereka mendapati Pak Sugihan sudah memasang wajah sedih. Kemudian, Skin berpindah ke rumah sakit. Mereka bertemu dengan Pak Kodrat dan langsung dimarahi karena tidak datang pada saat benar-benar dibutuhkan. Akibatnya, Pak Komandan jadi korban, sehingga Pak Kodrat menurunkan posisi mereka menjadi tugas jaga yang wajib menerima perintah dari petugas lain dan membersihkan ruangan. Merasa direndahkan, Rojak menjadi frustasi. Emosinya tak terkendali. Kito merasa tersinggung dengan ucapan Rojak. Setelah itu, terjadilah konflik yang memecah persahabatan mereka berempat. Setelah beberapa saat, Rifai dan Kito melihat mobil pemadam kebakaran yang lewat. Kemudian, Kuncoro dan Rojak melihat kebakaran melalui tayangan televisi. Hati nurani mereka tergerak untuk ikut andil dalam misi penyelamatan. Dan kemudian, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kantor, lalu menuju lokasi kejadian menggunakan si jago merah. Sesampainya di lokasi, mereka meminta izin Pak Kodrat agar diberi kesempatan untuk membantu memadamkan api. Setelah melalui beberapa pembicaraan, akhirnya Gito dan kawan-kawan mendapat kesempatan untuk bergabung bersama anggota yang lain untuk memadamkan api. Api semakin membesar. Di sisi lain, orang terdekat mereka tanpa sengaja melihat aksi penyelamatan mereka di TV. Kuncoro melihat anak kecil yang sedang menangis, mengatakan bahwa neneknya masih di dalam. Merasa tidak tega, Kuncoro memaksakan diri melawan fobianya dan masuk ke dalam. Gito yang melihat Kuncoro berlari masuk ke dalam, berusaha mengejarnya, namun Rojak menahannya. Dikarenakan api semakin membesar, perasaan mereka bertiga gelisah dan tidak karuan. Mengingat Kuncoro mempunyai fobia tempat sempit dan harus menghadapi kobaran api sebesar itu. Dengan bantuan kekuatan yang maha kuasa, Kuncoro berhasil keluar dengan selamat bersama nenek. Atas jasa-jasa yang dilakukan Gito dan kawan-kawan, wali kota memberikan penghargaan